Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nona Purmulika, biasa dipanggil Reno, dari Sosiologi 2021 dengan NPM 1707 1021 0023. Kali ini, saya akan membuat video analisa pribadi mengenai pemberdayaan dalam payung teori sosiologi modern. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasikan konsep pemberdayaan dari sudut pandang sosiologi, bagaimana konsep ini berkembang, dan bagaimana teori-teori modern sosiologi memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengimplementasikan pemberdayaan dalam masyarakat. Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kekuatan dan kendali atas kehidupan mereka sendiri dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini melibatkan peningkatan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan kesempatan untuk partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Teori sosiologi modern menawarkan berbagai perspektif maupun sudut pandang tentang pemberdayaan, yang salah satunya adalah pendekatan yang memfokuskan kepada agen atau peran individu dalam pemberdayaan. Dalam hal ini, agen yang berperan sebagai individu dalam pemberdayaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam teori aksi dan tindakan oleh Max Weber. Melihat pemberdayaan sebagai hasil dari tindakan individu yang bermakna, Max Weber berpendapat bahwa individu dapat memberdayakan diri mereka sendiri melalui tindakan rasional yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam teori aksi dan tindakan oleh Max Weber terdapat beberapa konsep. Yang pertama, rasionalitas dan tindakan bermakna. Weber membedakan 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama yaitu tindakan instrumental rasional, kemudian yang kedua tindakan berorientasi nilai, yang ketiga tindakan afektif, dan yang keempat adalah tindakan tradisional. Pemberdayaan dalam konteks ini bisa dilihat dari proses individu mengadopsi tindakan instrumental rasional dan tindakan berorientasi nilai untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Contohnya, dalam konteks pemberdayaan sosial ataupun ekonomi, individu diberdayakan akan menggunakan tindakan rasional untuk mengembangkan keterampilan kerja serta pengetahuannya agar bisa mencari pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha sendiri. Itu adalah bentuk tindakan sosial yang didorong oleh tujuan spesifik untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Kemudian, konsep selanjutnya adalah pengetahuan dan kesadaran kritis. Pemberdayaan juga melibatkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis. Menurut Max Weber, tindakan sosial dipengaruhi oleh pemahaman individu tentang konteks sosial mereka. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kesadaran kritis tentang struktur sosial yang menindas dan cara-cara untuk mengatasinya adalah bagian penting dari pemberdayaan itu sendiri. Misalnya, program-program pendidikan ataupun pelatihan yang fokus pada peningkatan literasi, keuangan, dan kesadaran tentang hak-hak pekerja dapat memberdayakan individu untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik dan menuntut kondisi kerja yang lebih adil dan sejahtera untuk mereka masyarakat selaku peserta dari pemberdayaan itu sendiri. Kemudian, konsep yang ketiga adalah otonomi dan agen. Max Weber juga menekankan pentingnya otonomi atau kekuasaan individu dalam melakukan tindakan sosial. Pemberdayaan dalam konteks ini melibatkan peningkatan kapasitas individu untuk bertindak secara mandiri dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini bisa dilihat dalam berbagai program pemberdayaan yang memberikan pelatihan, keterampilan, akses ke sumber daya, dan kesempatan untuk partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, program pemberdayaan perempuan yang memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan kerja membantu meningkatkan ekonomi mereka dalam memilih karir dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Lalu, konsep yang keempat adalah legitimasi dan kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan yang sah atau legitimasi adalah inti dari tindakan sosial dalam struktur masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks ini bisa disebut sebagai proses di mana individu
atau kelompok memperoleh legitimasi untuk mempengaruhi dan mengubah keputusan yang mempengaruhi mereka. Program pemberdayaan politik yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, memberdayakan individu dengan memberikan mereka suara dalam pemerintahan lokal atau nasional. Ini meningkatkan legitimasi mereka sebagai aktor sosial yang signifikan dalam sebuah struktur kekuasaan. Kemudian konsep terakhir atau yang kelima, yaitu orientasi nilai. Tindakan sosial yang berorientasi nilai menurut Max Weber adalah tindakan yang didorong oleh keyakinan etis, estetis, agama, atau nilai-nilai lainnya. Pemberdayaan seringkali terkait dengan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Organisasi yang berfokus pada pemberdayaan seringkali mengadopsi nilai-nilai tersebut sebagai dasar untuk tindakan mereka. Misalkan, gerakan HAM atau hak asasi manusia yang bekerja untuk pemberdayaan kelompok minoritas seringkali berdasarkan pada keyakinan akan kesetaraan dan keadilan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah pengambilan keputusan dan juga akses ke berbagai bidang yang ada di dalam kehidupan. Pada akhirnya, secara keseluruhan, teori, aksi, dan tindakan Max Weber menyediakan rangka analitis yang kaya untuk memahami dinamika pemberdayaan dengan menekankan pentingnya tindakan rasional, kesadaran kritis, otonomi, legitimasi, dan nilai-nilai. Teori ini membantu kita mengidentifikasi cara-cara di mana individu dapat diberdayakan untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada mereka. Kesimpulannya, dengan memahami hubungan antara konsep pemberdayaan dengan teori aksi tindakan Max Weber, kita dapat merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan yang lebih efektif dan bermakna, yang memampukan individu untuk bertindak dengan lebih otonom dan berdaya dalam aspek kehidupan mereka ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.